Cek, cek, cek. Ya. Oke. Yuk kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan bahas materi daya dan pesawat sederhana ya. Oke. Ya, sudah muncul materinya? Sudah. Oke. Oke, jadi materi kita hari ini adalah daya dan pesawat sederhana. Nah, namun sebelum itu, jadi coba kita review dulu ya, hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kita coba latihan soal dulu mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Setelah ini baru kita lanjut ke daya ya. Yuk silakan bisa dicoba. Ini ada 3 soal ya. Yang pertama yang ini, sebuah bola bermasa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter. Berapakah kecepatan bola saat mencapai tanah? Rumusnya. Jadi gini dia. Sebentar. Nah, jadi gini dia. Sebuah bola bermasa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter. Jadi kita gambar dulu. Ini adalah bolanya. Ini bolanya jatuh pada ketinggian 10 meter. Jadi ini ketinggiannya adalah 10 meter. Masanya adalah 2 kg. Oke. Pertanyaannya, berapakah kecepatan bola saat mencapai tanah? Jadi kan ini lepas jatuh. Karena dibilang jatuh bebas, berarti kan kecepatan awalnya itu adalah 0 ya. Nah, ini misalkan adalah posisi A. Jadi kecepatan di A ini adalah 0 ya. Nah, jadi semakin ke bawah, bolanya ini kan bakal semakin cepat ya. Semakin ke bawah, bola ini akan bergerak semakin cepat. Sehingga yang semula 0, nah, jadi tepat sebelum menyentuh tanah, ini berapakah kecepatannya ini? Nah, ini posisi B. Nah, ini posisi B. Jadi, kita bisa menghitung ini dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Nah, seperti ini. Yang mana energi mekanik itu adalah penjumlahan energi potensial dengan energi kinetik. Nah, jadi energi mekanik itu sama dengan potensial ditambah kinetik gitu. Jadi karena ini yang diminta adalah EMA, energi mekanik di A, berarti potensial di A tambah kinetik di A. Begitupun di B. Jadi potensial di B ditambah kinetik di B. Yang mana energi potensial itu kan berkaitan dengan ketinggian ya. Nah, energi potensial itu berkaitan dengan ketinggian, yaitu rumusnya EP sama dengan mgh. Sedangkan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Jadi kalau potensial berkaitan dengan ketinggian, kalau kinetik berkaitan dengan kecepatan. Nah, jadi biar cepat kita ginikan aja dah. Nah, energi potensial di A itu kan berarti dia punya potensial nggak ketika benda itu berada di posisi A? Punya. Jadi benar sekali. Jadi punya ya. Jadi nilainya adalah M kali G kali HA. Nah, itu. Ditambah. Nah, sekarang EKA-nya. Apakah di A ini punya energi kinetik nggak? Tidak punya. Kenapa? Iya, karena dia itu jatuh bebas gitu. Kecepatan awalnya itu adalah 0 ya. Jadi 0 ya langsung. Nah, terus potensial di B, dia punya potensial nggak di B? Nggak punya. Karena yang diminta itu kecepatan bola saat mencapai tanah. B itu adalah tepat sebelum menyentuh tanah gitu ya. Ini 0. Lalu di B, apakah dia punya energi kinetik nggak? Punya, berarti nilainya
Nah, sesuaikan dengan ini ya, setengah MV B kuadrat. Nah, jadi tinggal dimasukkan aja angka-angkanya. Nah, nanti dapat dah. Coba dilanjutkan. Oke, bagaimana? Sudah ketemu? Ya, 10 aja pakai. Dua ratus, 200, ya benar. Nah, berarti kecepatannya berapa? Nah, ini kan bisa disederhanakan ini M-nya. Lalu GHA sama dengan berapa? Oke, 14,14. Ya. Jadi ini 200 sama dengan VB kuadrat. Berarti VB sama dengan akar 200. Nah, akar 200 itu kalau tidak menggunakan kalkulator bisa dicari dengan seperti ini ya. Akar 200 itu sama artinya dengan akar 2 dikali akar 100. Jadi ini disederhanakan ya. Sehingga VB sama dengan akar 2 ini kan tetap nih. Nah, jadi kalau kita nggak menggunakan kalkulator, kan kita nggak tahu berapa nilai akar 2 ini. Bisa dicari tahu cuman lama ya.
boleh ditetapkan ini akar 2-nya. Terus kalau akar 100 kan bisa kita cari. Nilainya adalah 10. Berarti akar 2 kali 10. Hasilnya adalah 10 akar 2 meter per sekon. Nah, boleh kok seperti ini bentuknya. Jadi akar 2-nya ini nggak perlu, boleh tidak dicari nilainya itu berapa gitu. Ya, jadi boleh nilainya itu dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk akar dia. Oke, ada pertanyaan mengenai review soal yang pertama? Biasanya, kalaupun diminta tidak ada akarnya, nanti pasti diketahui pada soal. Misalkan gini, ditambahin catatan biasanya. Catatan jadi akar 2 sama dengan 1,414 dan seterusnya. Gitu dia biasanya dikasih tahu. Nah, jadi kalau tidak dikasih tahu berapa nilai akar 2-nya nggak usah. Boleh dalam bentuk akar 2 ini. Artinya sama saja gitu, jadi nggak masalah. Oke. Lanjut ya. Oh ya, ini juga masanya ini boleh tidak digunakan ya. Nah, digunakan juga nggak masalah. Hasilnya kan bakal sama aja. Jadi kebetulan di sini kan bisa disederhanakan. M-nya, M ada di kiri, di kanan juga ada M, jadi bisa disederhanakan. Kalaupun dimasukkan hasilnya juga akan sama saja ya. Oke, yuk lanjut. Sebuah bola bermasa 0,5 kg dilepas dari posisi A dengan ketinggian 2 meter. Oke, ini bola lagi. Nih. Tinggi awalnya adalah 2 meter. Dan kecepatan awalnya 0. Bola tersebut meluncur ke posisi C dengan ketinggian 0,75 meter. Oke, berarti C itu kemungkinan di sinilah ya. Ini A, ini C. Total ketinggiannya adalah 2 meter. Nah, terus di posisi C ketinggiannya adalah 0,75 meter. Berapakah kecepatan bola di titik C? Jadi yang ditanyakan itu VC ya. Kalau di sini kecepatan awalnya katanya 0. Nah, jadi sama seperti tadi, jadi jatuh bebas dia. Jadi yang ditanyakan itu adalah VC berapa. Nah, seperti itu. Yuk, dicoba. Ya, sama seperti tadi. Jadi, energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di C. Jadi, potensial di A tambah kinetik di A sama dengan potensial di C tambah kinetik di C. MGHA ditambah. Nah, sekarang tentukan di A itu punya energi kinetik nggak dia? Tidak punya, berarti 0 ya. Nah, terus di C dia punya energi kinetik nggak? Sorry, dia punya potensial nggak? Di C. Yang ini. Tingginya 0,75. Apakah punya potensial nggak? Iya, jadi kalau ini kan masih jauh gitu ya, jadi 0,75 meter gitu. Jadi ada dia MGHC gitu dia tulisnya. Kinetik punya juga ya. Jadi MVC kuadrat. Oke, coba diselesaikan. Ya, HA-nya. HA-nya 2 meter. Ya, kalau HC kan 0,75 dia.
10 itu yang mana? Apa itu 10? Oh, H-nya. M-nya 0,5 kali 10, 5. Oh ya, ini 10. Terus ini 5 kali HC. Oh, 5 kali 0,75 ya. Iya, boleh, boleh. Bisa, bisa. Lanjutkan. Nah, tapi kalau Pak lebih mudah kalau ini disederhanakan. Nah, jadi kalau udah dimasukkan nggak masalah. Hasilnya bakal sama aja. Cuman angkanya bakal lebih. Ya, karena kalau G itu kan cuma ada di suku yang ini sama, sorry, yang G itu cuma ada di suku ini dan ini aja. Di sini kan nggak ada G kan? Kalau M itu kan ada di setiap suku. Gitu. Jadi syaratnya bisa disederhanakan itu adalah di setiap suku itu ada. Gitu. Jadi baru bisa dihilangkan. Dikurang. Jadi yang ini kurang yang ini. Jadi kan yang dicari itu kan VC-nya dia. Iya, jadi 10. Tambah. Ya, coba dilanjutkan. Oke, udah ketemu? Iya, akar 25. Iya. Oke, jadi VC sama dengan 5 meter per sekon. Iya, bisa dicoret, bisa, bisa. Asalkan itu udah syaratnya, di setiap suku itu ada M-nya gitu. Atau kalau nanti mau nyoret G, atau apa aja yang mau disederhanakan. Jadi setiap suku itu harus ada. Gitu. Oke, jadi jawabannya 5 meter per sekon ya. Oke. Bisa ya? Lanjut ya. Iya, sama dengan yang dikerjakan tadi. Sama yang Nesian kerjakan. Ini 12,5 dikali 2 atau 12,5 dibagi setengah. Ya, dibagi setengah dia. Jadi kan 25 hasilnya. Lalu di sini kita akalin ya. Jadi kedua ruas diakarkan seperti itu. Kedua ruas diakarkan dapat akar 25 dan akar VC kuadrat. Akar 25 sama dengan 5, akar VC kuadrat itu sama dengan VC. Nah, ya, jadi kalau kuadrat diakarkan, jadi saling menghilangkan dia. Nah, jadi gini. Kalau akar itu misalkan VC akar gitu. Jadi akar VC ini sama artinya dengan VC pangkat setengah. Nah, jadi akar itu artinya pangkat setengah dia. Nah, ngerti ya? Jadi, kalau ada VC kuadrat ya, diakarkan gitu. Akar dari VC kuadrat berarti kan VC kuadrat. Nah, karena akar berarti kan pangkat setengah. Nah, gini. Jadi pangkat dipangkatkan, berarti kan dikali jadinya. 2 kali setengah itu adalah 1. Sisa VC saja. Nah, pangkat 1.
Pangkat 1 ini kan boleh tidak ditulis ya. Nah, jadi seperti itu. Atau sederhananya adalah akar dan kuadrat ini saling mencoret. VC-nya nggak dibuat, maksudnya yang mana? Oh iya, boleh, bisa sih. Yang penting Indonesian mengerti. Nah, jadi ini ditulis secara sistematis kan biar mengerti ya. Oh, ini dari mana datangnya. Nah, seperti itu. Nanti tiba-tiba akar 25 sama dengan 5. Ini 5 ini apanya ini? Nah, gitu nanti dia. Ya. Nah, jadi kalau di sini Pak tulis kan secara sistematis jadi biar paham. Oh, ini datangnya dari atas, ini datangnya dari atas dan seterusnya. Oke. Lanjut ya. Ya. Oke, lagi satu mengenai hukum kala energi mekanik. Nah, jadi soalnya mirip-mirip ya, bahkan hampir sama ini. Bola A masanya 1 kg. Nah, ini udah ada gambarnya. Tanpa kecepatan awal dan menempuh lintasan seperti gambar. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, energi kinetik bola saat berada di titik B. Jadi EKB yang ditanyakan. Jadi EKB yang ditanyakan. Jadi ini karena ABC diketahui, nah boleh ini bandingkan antara A dengan B atau B dengan C. Jadi boleh saja ya. Nah, misalkan kita bandingkan antara A dan B sama dengan IMB. Berarti potensial di A tambah kinetik di A sama dengan potensial di B tambah kinetik di B. Nah, ini ya. Oke. Silakan. Nah, jadi hasilnya 15 Joule ya. Caranya sama seperti tadi. Nggak semua rumus juga sih. Kebetulan ini kan soalnya tentang hukum kala energi mekanik dia. Jadi membandingkan gitu. Jadi nggak semua rumus. Ini kebetulan Pak pilihkan soal-soal yang menggunakan rumus ini seperti itu. Karena iya gitu. Ya. M-nya ditulis ya. Karena di sini yang ditanyakan itu adalah energi kinetik. Jadi energi kinetiknya ini nggak perlu kita uraikan lagi menjadi setengah MV gitu, nggak perlu. Ya, jadi ini 1 kali 10 kali 3 kan 30. Oh gini dia, kan kita mau nyari EKB nih ya, berarti 15 nya ini kan kita pindahin. Nah, istilahnya kan kita pindahin nih, jadi dikurangkan gitu ya dia, 30 kurang 15. Nah, 30, iya pindah ruas. Ya.
Iya, ini diubah. Jadi HA, ketinggian A itu kan dari atas sampai bawah nih. Kan 300 cm kan kalau dari atas sampai bawah. 300 cm. Nah, ini perlu diubah jadi meter. Jadinya kan 3 meter jadi dia. Nah, gitu. Terus ini yang B ini, jadi kan kita ngebandingin antara A dengan B. Yang ketinggian A itu 3 meter, ketinggian B itu 150 cm. Karena cm satuannya berarti diubah menjadi meter. Nah, 150 cm berapa meter? 1,5. Kayak gitu. Jadi ini pakai nih. Ini dia 1,5-nya. Ingat, ini jadi satuan yang dipakai itu adalah meter ya. Ya, sudah ya. Oke, yuk. Nah, jadi itu review kita mengenai hukum kekal energi mekanik. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oh gitu, nanti di akhir gitu. Oke, ya. Nah, lanjut ke materi daya, ya. Jadi setelah materi usaha, energi, ada daya gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya itu daya? Daya itu adalah ukuran seberapa cepat suatu kerja atau usaha gitu ya. Jadi kerja ini sama artinya dengan usaha ya. Seberapa cepat suatu usaha dilakukan atau seberapa cepat energi itu ditransfer atau diubah per satuan waktu. Nah, jadi sesuai dengan definisinya bisa dituliskan rumus nih. Nah, rumus daya itu adalah P sama dengan W dibagi T. P itu artinya power, ya. Power itu daya artinya. P ini power. W itu work atau usaha. T itu time, waktu. Nah, jadi gitu. Jadi misalkan menggunakan lampu gitu misalkan. Oh, lampunya ini berapa watt kayak gitu ya. Nah, wattnya ini. Jadi artinya berapa daya lampu tersebut. Oh, misalkan adalah lampu misalkan dayanya adalah 8 watt. Nah, artinya kan sama artinya dengan 8 joule per sekon. Nah, apa artinya 8 joule per sekon ini? Artinya dalam waktu 1 detik dia mentransfer energi sebesar 8 joule gitu. Jadi kalau ada ini lampu, nah, lampu dinding ini. Nah, jadi energi yang ditransfer oleh lampu tersebut setiap detik nah, itu adalah sebesar 8 joule seperti itu. Nah, 8 joule. Sehingga nanti makin besar wattnya, misalkan sampai 20 watt gitu misalkan, nah, berarti energi yang ditransfer itu makin banyak. Makanya kalau makin besar wattnya itu biasanya makin cepat panas ini ruangannya gitu. Apalagi kalau ruangannya kecil ya. Ruangan kecil terus pakai lampu yang besar wattnya, dayanya, nah pasti makin lama makin panas ruangannya gitu. Jadi perlu disesuaikan sesuai dengan luas ruangan tersebut kayak gitu. Oke, nah, sedikit saja mengenai ini materi daya. Jadi kita lanjut ke latihan soal. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya 200 Newton sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 10 meter. Waktu yang diperlukan Benny adalah 50 sekon. Tentukan daya yang dilakukan oleh Benny. Ya, benar. W per T. P ini adalah daya.
5. 200 kali 10 dibagi 50. Bukan 5. 40 ya. Ya, jadi ingat W-nya ini adalah usaha kayak gitu ya. Jadi diingat definisi usaha itu apa? Karena di sini di soal ini nggak langsung gamblang usahanya adalah sekian gitu, nggak. Tapi dia dinyatakan dalam gaya dan perpindahan. Berarti ingat rumus W itu adalah F kali S gaya dikali perpindahan dibagi waktu. Kayak gitu ya. Sehingga tinggal dimasukkan. Oh, F-nya adalah 200 kali perpindahannya adalah 10 dibagi waktunya adalah 50 sekon. Nah, sehingga 200 kali 10 2000 dibagi 50. Ya, hasilnya adalah 40 watt. Nah, seperti itu. Jadi, daya yang dilakukan oleh Benny selama dia mendorong kereta belanja itu adalah 40 watt. Ya. Oke. Atau artinya ini bisa diartikan 40 joule. Jadi dalam setiap satu detik itu dia mentransfer energi sebesar, dia mengeluarkan energi sebesar 40 joule kayak gitu. Ya, dikalikan dulu 200 dengan 10. Sudah. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, ini sama seperti tadi ya. Cuman usahanya itu dalam bentuk energi dia. Jadi 1200 joule. Oke, sudah ketemu? Ya, jadi ini kan 2 menit nih. 2 menit berarti, ya benar. Jadi menitnya itu perlu dikonversi menjadi sekon. Terus 20 sekon. Lalu W-nya itu adalah 1000. Berapa? 10 watt. Ya. Oke, 120. Ya, 10 watt. Ya. Oke, lanjut. Ini soal yang terakhir sebelum masuk ke pesawat sederhana. Iya, sedikit aja materi mengenai daya. Oke, seorang siswa dengan berat 450 Newton menaiki tangga setinggi 3 meter dalam waktu 6 detik. Berapakah daya yang dikeluarkan siswa tersebut? Nah, jadi ini tidak langsung dalam bentuk usaha ya, tapi
Diketahui beratnya 450 Newton dan menaiki tangga setinggi 3 meter. Nah, kira-kira gimana ini? Nah, bisa nggak? Hmm. Nah, jadi ini sama aja sebenarnya ya. Jadi W sama dengan gaya dikali perpindahan gitu dia. Ya, karena berat ini kan termasuk gaya juga dia. Nah, jadi F ini kan gaya. Beratnya 450 Newton menaiki tangga setinggi 3 meter. Jadi setinggi 3 meter itu kan artinya dia berpindah kayak gitu. Nah, dia berpindah sejauh 3 meter. Jadi F dikali S saja, sama artinya. Nah, gitu. Jadi 450 dikali 3. Sehingga usahanya itu adalah berapa nih? 1350 ya. 450 dikali 3. Lalu waktunya 6 detik. Nah, sehingga dayanya adalah W dibagi T. Oke. Oke, 1350 dibagi 6. Nah, berapa ini hasilnya? 50 dibagi 6. 225 watt. Nah, oke, jadi seperti itu. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Soal yang kayak gimana harus nyari F kali S gitu. Nah, nanti sesuai dengan konteks soalnya saja sih. Nah, jadi sesuaikan saja. Karena kalau berhubungan dengan usaha, kalau kita lihat usaha, itu kan ada 3 rumus sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu adalah W sama dengan F dikali S. Yang kedua, usaha juga bisa dikaitkan dengan perubahan energi kinetik. Nah, ini. Atau yang ketiga, usaha dikaitkan dengan perubahan energi potensial. Nah, ini. Kapan harus menggunakan F kali S? Ya, nanti sesuaikan aja, sesuai dengan soal. Oh, kalau ada gaya, kalau ada perpindahan, ya berarti yang ini kita gunakan. Tapi kalau ada perubahan kecepatan, nah berarti kan ini yang kita gunakan. Tapi kalau ada perubahan ketinggian, nah seperti ini, bisa yang ini kita pakai. Nah, jadi sama aja. Jadi, untuk soal ini kita menggunakan rumus ini, atau menggunakan rumus yang ketiga artinya sama saja. Kalau kita pakai yang W sama dengan delta EP, berarti gini jadinya. W sama dengan delta EP. Oh, berarti kan delta EP itu kan adalah mgh gitu. Massa kali percepatan gravitasi kali perbedaan ketinggian ya. Yang mana M kali G itu kan sama artinya dengan berat ini. Nah, M kali G itu sama artinya dengan W atau berat. Nah, gitu. Jadi kembali lagi ke atas. Sini lagi kembali. Oke, kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Yang mana? Iya, gini, nanti dilihat materi
energi ya, energi potensial itu. Jadi di sana sudah pernah Pak jelaskan bahwa usaha itu berkaitan dengan perubahan energi potensial. Gitu. Jadi kalau energi potensial itu kan rumusnya MGH. Nah, gitu. Jadi kalau kalau ada deltanya ya berarti, nah, atau di sini Pak ganti aja. Nah, jangan Pak gunakan MGH tapi MG delta H gitu aja. Iya masih, iya masih. Karena ini kan berkaitan dia. Jadi kalau kita lihat, iya. Jadi kan ini rumusnya P sama dengan W dibagi T. W ini adalah usaha. Oh ya, sorry, usaha. W ini adalah usaha. Hmm. Jadi kalau udah menyangkut usaha ya berarti pasti nyambung ke kinetik, pasti nyambung ke potensial juga gitu. Nah, jadi saling sambung menyambung ini, saling terkait ya. Ya, sudah. Oke, jadi kalau gitu, kalau sudah tentang daya, kita lanjutkan ke gini, ke pesawat sederhana ya. Nah, di sini, iya ya, silakan. Oke. Oke, lanjut ya ke pesawat sederhana. Sebelum masuk ke materinya, ini ada gambar ini. Ada 3 gambar, ada kertas, ada batu-batu, batu-batuan, dan ada paku yang tertancap di kayu. Oke, jadi yang pertama gambar kertas. Kira-kira, iya benar, tuas, pengungkit, ada katrol, dan lain sebagainya. Ini udah dapat di sekolah? Belum? Oke, jadi mendahului ya. Di sekolah udah sampai mana? Usaha. Oh gitu. Ya nggak usah lah ya. Oke, jadi misalkan ada kertas nih. Misalkan kita mau membagi kertas ini menjadi 2 bagian. Eh, menjadi 2 bagian yang rapi, yang sama besar. Kira-kira apa yang bisa kita gunakan? Biar rapi, gunting. Gunting, ya benar. Kalau pakai tangan bisa nggak? Jadi biar rapi, benar-benar rapi, segaris dan sama besar gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kita memerlukan alat bantuan kayak gitu ya. Menggunakan alat bantuan yang namanya adalah gunting. Nah, terus kita lanjut ke batu-batuan ini. Misalkan nih, ini ada banyak batuan di sini, ada banyak batu-batuan. Diminta untuk memindahkan gitu, dipindahkan sejauh berapa ya? Mungkin 200 meter mungkin atau 100 meter. Apa yang akan Nishan lakukan untuk memindahkan ini biar cepat gitu? Make gerobak dorong ya. Bisa ya. Pakai pengungkit. Pakai pengungkit. Gimana tuh ya? Jadi ya, jadi yang paling memungkinkan kan pakai keretanya itu ya, gerobak dorongnya itu ya, yang satu roda gitu ya, biar lebih mudah gitu. Lalu kalau yang gambar yang ketiga, paku, gimana cara mencabutnya biar mudah? Nggak biar nyabut.
biar bisa nyabut. Oh, di ujung palu. Ya, itu kan menggunakan alat juga namanya ya. Jadi entah itu biar palunya semakin ke dalam, biar pakunya semakin ke dalam atau mencabut pakunya, merobek kertas biar menjadi dua bagian yang sama dan rapi, memindahkan batu. Itu kan memerlukan alat gitu ya. Jadi memerlukan alat untuk memudahkan pekerjaan. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai pesawat sederhana. Ya. Jadi alat-alat yang tadi kita gunakan, bahkan sehari-hari kita gunakan ya, seperti gunting atau mungkin apa tadi, palu gitu, sering kita gunakan dalam keseharian kita. Nah, itu kita sudah menerapkan pesawat sederhana dalam keseharian kita. Nah, lalu apa sih sebenarnya definisi dari pesawat sederhana itu? Apakah berupa pesawat terbang gitu? Nah, bukan ya. Jadi namanya saja pesawat. Iya, jadi meringankan beban, meringankan pekerjaan gitu. Jadi bukan berarti pesawat terbang ya. Nah, jadi namanya pesawat sederhana berarti alat-alat mekanis yang sederhana. Jadi tanpa mesin, tanpa listrik gitu ya. Jadi kenapa apa ya? Kenapa kenapa pesawat? Kenapa pesawat namanya? Pesawat sederhana gitu ya, bukan kapal sederhana gitu ya. Coba cari dulu gini ya. Apa namanya? Kalau dalam bahasa Inggris apa ya artinya ya kalau pesawat sederhana? Coba dicari pesawat sederhana. Wih, simple plane ini. Aircraft. Sebentar dulu. Kalau dalam bahasa Inggris apa artinya? Kalau dalam bahasa Inggris setelah Pak cari di Google, pesawat sederhana itu artinya dalam bahasa Inggris simple machine ya. Simple machine. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya simple machine atau mesin sederhana gitu ya. Cuman kalau dalam bahasa Indonesianya kenapa pesawat yang dipakai ya, bukan mesin gitu ya. Bukan mesin sederhana yang dipakai. Nah, ini juga jadi pertanyaan ini. Mungkin karena pesawat itu sesuatu yang wah gitu ya, besar, menggunakan apa namanya, mengangkut beban yang banyak dengan mudah, dengan cepat gitu. Tapi ada kata sederhananya, memudahkan gitu. Jadi tanpa mesin, tanpa listrik, tanpa bahan bakar gitu ya. Itu yang disebut sebagai sederhana. Ya, oke, kita terima aja lah mengenai nama ya. Yang penting kita paham definisinya. Oke, itu. Jadi alat-alatnya ada banyak, sering kita temui, kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ada jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit, ada katrol, bidang miring, dan roda berporos. Oke, nanti kita bahas satu persatu ya. Lalu berkaitan dengan pesawat sederhana, karena ini perannya adalah untuk meringankan beban kerja manusia, memindahkan barang ya, mengangkut barang dan lain sebagainya. Nah, maka ada istilah yang namanya keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis. Apa itu keuntungan mekanis? Adalah rasio antara gaya keluar dan gaya masuk yang mengukur seberapa besar suatu mesin atau perangkat dapat memperkuat gaya atau untuk mempermudah pekerjaan. Artinya sederhananya itu keuntungan mekanis adalah kecenderungan atau efektivitas alat tersebut untuk membantu meringankan pekerjaan manusia gitu. Jadi semakin besar keuntungan mekanisnya, maka semakin efektif, semakin diringankan pekerjaan manusia itu. Nah, jadi secara matematis ditulis seperti ini. KM atau keuntungan mekanis sama dengan gaya beban. Ya, ini rumus secara umum ya. Jadi pada pesawat sederhana manapun dipakai definisi ini. Jadi gaya bebannya dibagi gaya kuasa. FB dibagi FK. B untuk beban, K untuk kuasa, kayak gitu. Nah, lalu kita masuk ke jenis-jenisnya. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada katrol. Nah, ada katrol. Katrol itu dibagi jadi 3 lagi. Sorry. Ini kok katrol bebasnya ada 2 ini.
ini katrol majemuk ya. Oke, yang pertama ada katrol tetap. Katrol tetap berarti katrolnya tetap dia, jadi tidak berpindah ya. Nah, katrol tetap itu berarti katrolnya tidak berpindah. Jadi katrolnya itu dipasang pada suatu penyangga ya. Jadi yang bergerak itu adalah tali dan bebannya. Jadi berapa besar gaya yang diangkat, segitu besar gaya yang diberikan gitu. Jadi misalkan iya benar. Jadi katrol ini kan kita temukan di sumur ya, menimba air kayak gitu. Sejauh yang Pak lihat, katrol tetap sih yang dipakai. Karena katrolnya kan nempel dia di atas itu. Iya, jadi ini diisi ember ini. Jadi besar gaya yang diberikan sama besar ini antara gaya beban dengan gaya kuasa. Jadi misalkan gaya berat pada beban ini adalah 10 Newton gitu misalkan. Gaya yang kita berikan juga 10 Newton. Nah, jadi sama besar dia. Ya, jadi sekali lagi kalau pada katrol tetap itu besar gaya yang diberikan sama dengan besar kuasa yang diberikan ya. Maka dari itu pada katrol tetap keuntungan mekanisnya itu adalah 1. Nah, kenapa bisa 1? Nah, coba kita lihat definisi tadi. Keuntungan mekanis itu adalah gaya beban dibagi gaya kuasa. Nah, karena nilainya sama, kalau pada katrol tetap nilainya sama, berarti 10 dibagi 10 gitu ya, sama dengan 1. Nah, begitu dia. Itu kalau katrol tetap. Yang kedua katrol bebas. Nah, katrol bebas, kalau tadi katrol tetap itu katrolnya diem, nah, di suatu penyangga kayak gitu. Kalau pada katrol bebas, katrolnya yang bergerak ini. Nah, katrolnya nempel ya pada suatu beban ya. Nah, jadi katrolnya ketika ditarik dia ikutan bergerak dia. Ini katrolnya ini bisa naik, bisa turun kayak gitu. Nah, ini lebih ringan dia jadinya. Jadi besar gaya kuasa yang diberikan itu setengah dari gaya beban. Jadi kuasa itu artinya gaya yang kita kasih ya. Gaya yang diberikan oleh manusia itu namanya kuasa. Kalau gaya beban itu berarti pada beban itu sendiri, pada benda itu sendiri. Oke, jadi nilainya adalah setengah dari FB. Jadi kalau misalkan berat bebannya ini adalah 10 Newton, kita bisa ngasih gaya cuma 5 Newton aja. Nah, itu bisa naik dah udah. Jadi nggak perlu sampai 10 Newton. Jadi lebih ringan dibandingkan dengan katrol tetap. Ya. Nah, terus kalau katrol majemuk itu kombinasi antara katrol tetap dengan katrol bebas. Jadi ada katrol tetapnya nempel ya di penyangga di atas. Ada juga katrol yang bergerak, katrol bebas. Apa? Di mana tuh ya? Di mana ada itu ya? Ngangkat peti peti mati di mana itu? Di mana biasanya ketemu seperti itu? Di buku. Nah, sebentar coba Pak lihat. Peti kemas. Oke, coba. Bisa aja sih sebenarnya. Kayaknya majemuk deh dia. Oh, ini. Kontainer ini ya. Ini maksudnya. Hmm. Kalau nggak salah ini yang gini deh. Yang apa namanya? Majemuk ini. Ada nggak yang Oh, ini. Oh, ini dia, lebih jelas. Oh, ini di alat beratnya ini. Nah, ini dia. Kelihatan ya di sana ya. Nah, ini katrol tetap, ini katrol bergeraknya. Ya. Ya, jadi katrolnya ikutan dia turun, ngambil barang, naik lagi.
Ini katrol tetap dia. Iya, lebih susah karena berat beban itu segitu juga yang harus kita kasih. Jadi kalau berat bebannya adalah 200 Newton, kita juga harus ngasih 200 Newton untuk ngangkat itu. Iya. Kalau Nesian pernah ke gym, ya di gym itu banyak sekali pakai katrol-katrol ini juga. Ada yang katrol bebas, majemuk, gitu banyak penerapannya. Ya. Nah ini kalau katrol majemuk ini disesuaikan dengan jumlah katrolnya. Kalau dua katrolnya ya berarti dua keuntungan mekanisnya. Ini. Oke, terus kita coba lanjut ke pesawat sederhana berikutnya, ada roda. Nah ini ada gambar ini Nesian. Ini di mana kira-kira pernah lihat ini? Ya di motor sepeda ya. Pasti sering juga dijumpai ya. Roda merupakan salah satu, ya di sepeda. Roda merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang menggunakan prinsip menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat diputar secara bersamaan. Roda dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dan meminimalkan gaya gesek. Ya. Nah ini roda-roda itu sebenarnya ada tiga ya. Ada tiga jenis kalau roda. Nah, kalau yang ini saling terhubung menggunakan tali atau rantai. Lalu ada juga, coba Pak tampilkan di Google aja. Ini belum ada di sini. Sebentar. Nah ini Pak tampilkan yang ini. Hubungan roda-roda, mana dia lebih jelas ya. Oke ini dah. Ya jadi ini bisa dilihat ya pada layarnya. Nah ini ada yang bersinggungan, lalu ada yang dihubungkan dengan tali seperti di PowerPoint tadi, dan ada yang seporos ya. Nah ini bersinggungan, dihubungkan dengan tali, dan ada yang sepusat atau seporos. Jadi, nah misalkan yang pertama seporos. Nah, jadi kalau seporos itu berarti ada roda kecilnya, ada juga roda besarnya. Jadi satu gitu. Ya. Biasanya kalau seporos ini di mana lihatnya? Kalau udah roda seporos seperti ini. Jadi satu dia. Di mana biasanya ketemu? Mobil bisa ya, atau sepeda motor atau sepeda juga bisa. Atau coba. Ya, roda yang dimaksud ini bisa rantai, bisa apa namanya? Gearnya itu loh. Nah, coba sepeda gitu ya. Sepeda gayung. Ambil yang ini. Ya.
Nah, ini aja. Nah, lebih mudah ini. Nah, ini kan ada banyak hubungan roda-roda ini. Bahkan ketiganya bisa ketemu ya. Ya, piringan-piringan kecil itu yang dimaksud. Juga termasuk roda gitu. Ya, jadi kan ini mempermudah ini. Jadi untuk menggerakkan ban besarnya ini, roda yang paling besar, dikayuhnya lewat sini. Nah, jadi kan lebih mudah dia. Ini dikayuh, dihubungkan dengan tali atau rantai, memutar ini yang kecil-kecil ini sehingga memberikan energi yang lebih besar pada roda yang paling besar. Nah, seperti itu. Itu kalau seporos itu yang di sini yang masuknya. Ini seporos namanya. Antara ban yang paling besar dengan gear yang kecil-kecil ini. Nah, kan seporos dia. Terus kalau yang bersinggungan, nah, bersinggungan. Kalau yang bersinggungan ini antara gear yang ada di sini, ini kecil sekali nih. Nah, kalau Nesian punya sepeda, mungkin nanti bisa diperhatikan ya. Antara ini dengan ini kan bersinggungan dia. Atau pada mesin-mesin jam itu loh, mesin-mesin yang kecil-kecil itu, nah, ada roda-roda yang saling bersinggungan. Terus yang ketiga dihubungkan dengan tali, atau rantai, dengan tali atau rantai. Nah itu, inilah dia. Oke, bisa ya, paham maksudnya ya. Ya, nah ini nanti keuntungan mekanisnya R roda dibagi dengan R poros gitu. R poros itu artinya yang kecil-kecil. Kalau roda itu yang besar-besar. Ya. Oke, kita lanjut ke pesawat sederhana berikutnya, ada bidang miring. Nah, jadi misalkan memindahkan barang box dari lantai, dari tanah ke mobil gitu, misalkan mobil truk yang tinggi gitu ya. Akan bisa pakai ini. Nah, bisa pakai bidang. Iya benar, di puncak, di lereng gunung gitu ya, menuju bukit. Nah, kan jalannya dibuat miring ya, miring dan berkelok gitu. Miring dan berkelok. Jadi biar apa namanya? eh, energinya itu nggak langsung habis gitu ya. Makanya dibuat lebih berkelok ya, berliku-liku. Jadi tanjakannya itu sedikit demi sedikit ya. Nah, jadi keuntungan mekanisnya itu adalah gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, atau kalau pada bidang miring itu panjangnya dibagi dengan tingginya. Jadi L dibagi dengan H gitu. Nah, ini sama ini. Jadi gaya beban dibagi gaya kuasa atau L dibagi H. Nah, itu adalah keuntungan mekanisnya. Nah, lalu pesawat sederhana yang terakhir ada pengungkit. Nah, ada pengungkit. Pengungkit ini ada tiga. Pengungkit atau tuas ya. Jadi bisa disebut pengungkit atau tuas. Pengungkit jenis pertama atau golongan satu. Jadi titik tumpunya itu ada di antara kuasa dan beban. Jadi sekali lagi kalau cara mengingatnya, kalau tuas golongan pertama, titik tumpu yang di tengah-tengah. Kalau tuas golongan kedua, bebannya yang di tengah-tengah. Kalau tuas golongan ketiga, kuasanya yang di tengah-tengah kayak gitu. Ya, kita lihat yang pertama. Kalau tuas golongan yang pertama, yaitu titik tumpu di tengah-tengah. Misalkan pada gunting atau tang jepit ini. Ya. Misalkan ini gunting. Iya, benar. Jadi kalau pada gunting ini titik tumpu ya, titik tumpu. Bebannya yang mana? Yang tajam, tempat benda diletakkan kayak gitu ya, titik beban. Nah, atau beban. Terus kalau kuasanya di mana? Ya, tempat megangnya kayak gitu ya. Nah, itu dia. Kalau ini penjepit kertas. Nah, titik tumpunya ada di mana? Yang mana? Yang ini. Titik tumpu. Iya, yang ini ya. Ini titik tumpunya.
Ini tumpu, bebannya di bawah ya, tempat benda diletakkan. Beban, dan ini kuasa. Nah, dan seterusnya ya. Terus kalau golongan kedua, bebannya di tengah-tengah. Nah, yang ini coba, kereta gerobak dorongnya ini. Berarti yang mana titik tumpunya? Di sini, titik tumpu. Yang ini. Nah, kalau titik tumpu pada roda, iya kan roda itu tempat menyeimbangkan dia. Kalau rodanya oleng, nah kalau rodanya oleng jatuh nanti. Apalagi bebannya berat. Ya, ini dia tumpunya. Lalu ini bebannya di sini. Jadi tempat pasir ditaruh, tempat naruh batu itu bebannya. Dan ini gagangnya ini adalah kuasanya. Kuasa. Nah, itu. Oke, lanjut yang ketiga, tuas golongan ketiga. Titik kuasanya yang di tengah-tengah. Jadi tempat kita ngasih gaya itu di tengah-tengah. Misalkan pada catut. Nah, ini apa nih catut ya? Ini catut. Oh, ini pinset. Ya, bener yang ada di alat elektronik ya. Di lab juga ada, tapi bentuknya agak sedikit berbeda. Nah, ini jadi kita naruh tangannya itu kan di tengah-tengah ya, di tempat agak renggang ini ya. Ini kuasanya. Ini bebannya. Nah, ini beban. Inilah ini tumpunya. Nah, kayak gitu. Atau pada skop. Skop mana bebannya? Ya, paling ujung di sini ya, tempat naruh pasir ya. Ini bebannya. Terus kuasanya dari mana? Di sini, di paling ujung sini. Apa di tengah-tengah? Kuasa, kuasa. Kuasa. Kalau kuasanya di mana? Kalau kuasa di sini. Iya, di sini ya, di apa ya? Nah, tumpunya itu di paling atas dia. Titik tumpunya itu dia paling atas. Ini kan ada kayak gini ya. Ini dia tumpunya. Nah, jadi coba nanti kalau ada sekop, coba di sekop pasirnya ya. Jadi pasti yang di ujung sini yang sebagai tumpuan. Ini sebagai titik seimbang di sini. Nah, jadi yang paling berat itu adalah di sini, di bagian sininya. Nah, makanya kalau nyekop pasir itu pasti yang di sini, di bagian sininya yang berat gitu ya, karena ini yang menahan beban. Nanti lengan bawahnya yang gini yang paling berat, dia paling berasa. Oke, itu bisa membedakan ketiganya, bisa ya. Oke, jadi perhatikan aja tumpuannya di mana. Kalau golongan 1, golongan 2 itu bebannya di tengah-tengah. Kalau golongan 3 kuasanya yang di tengah-tengah. Oke, yuk lanjut ke latihan soal. Ini ada 10 latihan soal kalau nggak salah. Soalnya sederhana. Yang ini apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah B ya. Soal sederhana. Nah, mudah ini ya. Oke, yuk. Berikut ini merupakan keuntungan menggunakan pesawat sederhana adalah memperkecil usaha. Ya. Bukan termasuk jenis pesawat sederhana. Roda berputar. Roda pasti berputar ya. Terus ini gaya yang dikeluarkan untuk memindahkan beban disebut ya usaha. Ya. Gaya ini F,
Memindahkan itu kan S ya. Nah, ini pernyataan yang benar tentang sistem kerja pengungkit sesuai gambar di atas adalah A itu apa, B itu apa, C itu apa. B itu titik tumpu, benar? Oh, nggak ada titik tumpu di sini. Titik tumpu enggak, berarti yang lihat yang A-nya. A-nya gimana? Kalau yang B titik kuasa ini kan udah pasti salah ya. Ini abaikan aja ini. Ini udah salah berarti ini. Oke, A atau B, A atau C. Ya, ya. Ya, C ya. Jadi ini tempat tempat kita naruh tangan ya. Jadi tempat gaya diberikan kuasa. Kalau ini bebannya. Jarak antara beban dengan tumpuan namanya adalah lengan beban. Lengan beban. Sedangkan jarak antara tumpuan dengan kuasa ya lengan kuasa. Nah, jadi yang benar adalah C. Oke, lanjut. Kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban pada pengungkit akan jadi lebih kecil apabila titik tumpu diletakkan. Kuasanya akan jadi lebih kecil kalau tumpunya ditaruh di mana gitu. Menjauhi beban atau mendekati beban. Oke. Iya, silakan. Iya, mendekati beban ya. Harus mendekati beban ini. Ya. Titik tumpu diletakkan. Ya, benar lah. Oke, coba bisa dilihat yang ini. Pengungkit tunda. Ya, lanjut. Oke, sebentar dulu ya. Oke, sebentar. Yang merupakan contoh tuas golongan ketiga. Golongan ketiga itu apanya yang di tengah-tengah? Golongan ketiga itu yang kayak gimana? Golongan ketiga. Hmm? Oh, itu tiga. Itu yang kedua itu nggak? Kalau yang ketiga itu kuasa. Iya, kalau yang ketiga kuasa itu yang di tengah-tengah. Kalau kuasa di tengah-tengah berarti kalau gunting itu kan bukan ya. Ini kan tuas golongan pertama. Kalau alat pancing
Pancing itu masuk ya. Set. Nah, ini kuasa di tengah-tengah ya, ini masuk 3. Gerobak roda 1 ini masuk golongan 2 ya. Nah, ini 2 ini. Pemecah kemiri. Pemecah kemiri itu menyerupai apa ya? Tang ya. Tahu pemecah kemiri, Nesian? Iya, kayak obeng. Nah, tapi nekennya itu atas bawah ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ini golongan 1 ya. Alat pancing ya masuk. Oke, lanjut. Pasangan jenis tuas dan contohnya yang benar adalah golongan pertama pemotong kertas. Ya, kira-kira yang mana? Stapler. Golongan kedua. Pemotong kertas itu yang bukan gunting, bukan gunting maksudnya ini. Di sini ada tadi gambarnya. Ini pernah lihat gambar ini nggak? Yang biru ini. Bukan kapak sih. Oke, coba kita cek Google biar lebih jelas gambarnya. Alat pemotong kertas. Nah, yang kayak gini. Jadi cara kerjanya itu pakai tangan kerja gitu. Iya, di tempat print kerja gitu dia. Jadi bukan gunting ini maksud. Berarti ini termasuk golongan berapa nih? Ya, bebannya di tengah-tengah. Berarti 2 ya. 2. Oke, sebentar. Saya not responding. Kok ini? Oh ya benar. Ya, ini golongan kedua. Lalu stapler golongan berapa dia? Benar nggak golongan kedua? Kenapa? C, jawabannya C. Golongan kedua pemecah kemiri. Pemecah kemiri itu kan titik tumpunya ada di tengah-tengah dia nggak? Benar nggak? Jungkat-jungkit ini 1. Coba cek. Nah ini. Oh gini bentuknya ya. Oh iya gini dia ya. Tak kira kayak pemerasan jeruk itu loh. Oh ternyata di tengah-tengah dia. Iya ya benar. Coba alat pemeras jeruk. Nah yang ini. Oh yang ini sama juga. Jadi bebannya di tengah-tengah. Iya, oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang alat pemotong kuku berarti apa dia? Golongan ke pertama benar. Jadi tumpuannya itu kan ada di antara dia. Di antara beban dan kuasa. Ya. Oke, nah ini hitung-hitungan. Seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar. Misalnya kuasa yang diperlukan anak untuk dapat mengungkit batu adalah, nah ini pakai persamaan. Rumusnya jadi gini dia. Jadi beban FB
kali dengan lengan beban sama dengan FK kuasa dikali lengan kuasa. Jadi kita lihat di sini. Jadi FB itu adalah 360. Jadi FB-nya adalah 360. LB-nya adalah 20 cm. Lalu ini lengan kuasa 180. Yang ditanyakan adalah kuasanya berapa. Oke, silakan diterapkan ini. Oke, berapa hasilnya? Newton, ya benar. Jadi 360, ya benar. Nah, 180 kali LK, FK kali 180. Nah, kalau cara Pak tak sederhanakan lagi, jadi biar sedikit angkanya ya. Kedua ruas dibagi dengan 180. Ya, ini dicoret. Ruas kiri dibagi 180 itu 2, ruas kanan dibagi 180 itu 1. Jadi sisa 2 dikali 20 saja. Hasilnya adalah 40 Newton. Ini adalah besar kuasa. Oh ya, ini Nesian diganti nggak satuannya ini menjadi meter? Ini satuannya diganti nggak? Nggak perlu ya. Jadi boleh diganti, boleh juga tidak. Karena ini kebetulan kan perbandingan ini. Seperti barusan ini dicoret-coret aja. Jadi entah itu diganti atau tidak satuannya, hasilnya bakal sama aja. Ya, oke, jadi seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah 40 Newton. Oke, lanjut. Nah, ini soal terakhir. Ini sama seperti yang barusan. Berapa keuntungan mekanis tuas tersebut? Oke. Jadi kalau pada pengungkit, keuntungan mekanisnya itu kan sama dengan gaya beban per gaya kuasa, atau bisa menggunakan lengan kuasa per lengan beban gitu. Jadi dalam hal ini yang diketahui itu kan lengannya saja ya. Jadi lengan kuasa 1 meter dan lengan beban 0,25. Ya, coba dicari tahu. Empat, ya benar sekali. Jadi KM-nya itu adalah 4 ya. Keuntungan mekanis adalah 4. Oke. Jadi sekian untuk hari ini Neja. Kira-kira ada pertanyaan nggak mengenai materi yang sudah kita bahas?
Ya, nggak ada ya. Oke, jadi kalau nggak yang sebelumnya. Oke, ini rumus pasti yang ini. Rumus pastinya itu yang ini dia. Nah, gaya beban per gaya kuasa. Ini rumus umumnya. Nanti sesuai dengan jenis pesawat sederhana. Jadi seperti pada katrol, seperti pada roda itu kan berbeda lagi. Nah, tapi secara umum beban per kuasa gitu aja dia. Sama seperti dengan bidang miring. Nah, ini kan ada tambahan rumus lagi. Oh, selain beban per kuasa, keuntungan mekanisnya juga bisa dicari dengan panjang per ketinggian. Atau seperti pengungkit tadi, ya. Jadi kuasa dibagi dengan beban. Yang ini. Nah, ini perlu ditandain. Rumus untuk pengungkit. Oke, jadi seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Gimana? Iya, karena belum secara gamblang dikasih tahu oh segini usahanya gitu. Dia masih dalam bentuk gaya dia. Oke, sudah? Gimana? Oh, slide sebelumnya ini. Oke, sudah? Iya, kan rumus daya itu kan usaha dibagi waktu dia. Ini rumus aslinya. Nah, ini rumus aslinya. Jadi W itu kan ini dia punya. W itu yang ini dia punya penjabarannya. T-nya kan emang harus dibagi T dia. Kayak gitu. Ya, sudah. Oke. Kalau sudah,
kita akhiri pertemuan malam ini ya. Nah, karena materinya sudah habis, nah jadi nanti kalau mau ngulang lagi ada soal, oke, boleh boleh. Ya, ya, oke, sama-sama Nesya, semangat. Ya, selamat malam.